bilang ini ngelahan tuh nubruk bangke ini, ya kan? Mau menghindari. Pak Bahrul, sebelum Bapak lupa, Pak Bahrul, tadi Iya. kan baru satu, siapkan uang dulu. Yang kedua, yang ketiga katanya 3 poin. Yang pertama uang harus siap. Yang kedua, nawaitunya kalau kita mau naik bus dari Medan ke Jawa, harus niatnya itu memang mau berpelesiran, menikmati indahnya Pulau Sumatera. Itu dulu tentu. Kalau itu nggak ada beban, saya pun nggak ada beban ya. Betul. Semuanya jalanan gitu ya. Yang ketiga itu mental, fisik harus kuat. Bawalah PP pribadi. Karena begini, ada kadang dari jalan-jalan itu 8 jam, bus itu jalan terus dia kan. Nah, kalau yang bangsa suka becer atau segala macam, usahakan jangan makan banyak ya. Karena tidak ada toilet yang untuk mendopangnya. Apalagi kalau sampai toilet tertutup barang. Nah, masalah kan. Nah, ini hal yang saya bilang adik saya. Jangan jajan mulu saya bilang. Nanti masalah, panjang kali jalan kita. Boleh. Aku lebih menyoroti tentang masalah bisnis yang dilakukan di dalam perjalanan ini ya. Ada bisnis PCR dan antigen tuh. Yang 2 kali baru sebut-sebutkan itu ya kan. Itu kan high cost lah bagi penumpang juga kan, ada uang tambahan yang harus dikeluarkan. Dan jumlah yang melewati jalan jalur itu bukan tanggung juga banyaknya kan. Pendapatan di situ kan cukup besar itu ya. Apakah pebisnisnya itu? Apakah swasta atau memang di-handling oleh Dinas Perhubungan? Pelakunya di situ ada sama saya lengkap. Ya kalau yang di Bagalang itu swasta dari kayak klinik-klinik yang ada di daerah situ. Kalau yang di pintu tol Lampung itu jelas sama juga Al Barokah. Saya baca itu kan, saya foto itu kan. Jadi tapi kerja sama lah itu. Kerja sama lah itu. Kali itu. Jadi kalau mendengar tadi itu ada istilah itu, tidak ada masalah yang tidak bisa diolah dan jadi bahan olahan. Semua bisa diolah, apapun bisa. Bisnis besar ini Jai. Semua. Apapun pesawat terbang lagi bisa diolah, apalagi bus besar. Atas saja bisa diolah, apalagi bawah ya. Makanya Pak Isari, perlu kita kukuhkan nih Profesor olah mengolah. Oh iya betul. Ada yang bisa diolah. Soalnya dia kena olah selalu. Kena olah ya. Ya kena olah selalu dia, makanya itu dia. Maka tak ada persoalan yang tak bisa diolah. Cuman tadi Abdul, kalau kita tengok tadi bahwa itu adalah swasta ya, bisa nggak dapat informasinya itu? Artinya kerjasama sama busnya atau gimana? Ada kemungkinan itu nggak? Ada begini, saya wawancara juga sopir, saya tanya, ini kenapa mereka di-pull sama sopir? Jadi setelah di swab, di antigen, si penumpang itu daftar lembarnya itu, alamat pun tak jelas tuh, asal-asal aja gitu ya. Yang duit aja nanti cari ya, udah itu dikumpulkan lembar itu, pembuluh itu, dikasih ke sopir. Nanti sopir itu mengumpulkan, nanti dalam perjalanan, si sopir mensortir siapa yang mudah, siapa yang enggak. Karena ada kemungkinan penumpang datang lagi naik, ditanya, udah punya antigen enggak? Kalau belum, Bapak bisa antigen lagi di terakhir nanti, checkpoint terakhir gitu lah, ya, Lampung. Nah kalau nggak bawa turun katanya, karena kami nggak bisa menanggung katanya. Setelah dia kumpulin, sopirnya bilang sama saya, sebenarnya kami juga marah bang katanya. Kenapa? Waktu kami dari Jakarta ke Bakahuni, petugas bilang bisa gocap, bisa nawar. Berarti mereka main kan. Kami yang punya proyek, mereka dapat deh kalau gitu kutawarlah 30 sama abang, 20 sama kami katanya kan. Mah, saya bilang. Ada ruang yang memungkinkan mereka bermain menurut saya. Pasti ada bagian. Tapi kalau dari Lampung ke Barang nggak mungkin karena uang itu dari store langsung dikasih cashnya itu di lab itu. Jadi penumpang tuh langsung keluar cepet untuk di situ kumpulin. Entahlah di belakang mereka taruh di amplop kasih lagi ke sopir ya. Nggak tahu lah saya. Tapi nggak ada lah saya lihat karena saya dengan sopir terus saya berangkat. Tapi kalau di daerah dari Jawa ke pernah sopir nyelutuk. Kami minta komisi katanya. Kami yang punya penumpang kan. Orang tuh minta 50.000. Kalau saya tawar 30 gimana? 20 buat sopir kan juga. Tapi itu baru cerita wacana dari sopir ke saya. Nah, apapun namanya, menurut saya ini kejahatan ya terhadap orang-orang. Karena orang sudah di ujung jalan dicas. Bayangin dia udah kena bagadang, makan yang mahal ya, udah capek ya, tahu-tahu di terakhir masih kena lagi. Yang istilahnya dia given, nggak bisa menolak. Bagaimana mau kita bilang?
Nah, Ya, ini yang saya lihat tidak manusiawi ya. Ini negara katanya berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, tapi dalam proses kita melayani penumpang-penumpang kecil kok kejam banget gitu ya saya bilang. Enggak. Kalau saya yang Kalau jadi orang prinsip kaya, saya begini, bayarin tuh. prinsipnya Ya. begini, Tuhan tuh maha pengasih, maha penyayang, maha pemaaf. Mainkan aja, Tuhan kan maha pemaaf. Balik-balik cerita itu kan ke oknum. Jadi persoalannya oknum satu hal, tapi oknum itu kan dilindungi. Nah, yang Ya. melindungi oknum juga. Jadi misalnya contoh ya, aku tahu lah, di Sumatera itu banyak yang bermain di jalan itu dan oknumnya ada yang melindunginya gitu loh. Ya, Dulu mungkin ya. pernah ingat ya, baru atau teman-teman ya, di truk itu ada disemprot lambang namanya Scorpion. Logo. Scorpion. Itu bayar. Bayar itu nggak kecil itu. Itu untuk kalau ada logo itu Scorpion itu aman. Nggak ada yang berani ganggu. Kalau tidak berhenti mereka. Nah, Betul. ngeri ya. Jadi Jawa juga ada tuh Jawa. Itu artinya memang sebenarnya temanya kan kerjasama Pak Idrus. Seperti Bapak bilang tadi antara sopir dengan rumah makan. Itu kan nanti dia istimewa, tapi ditimpakan kepada harga makanan kepada penumpang. Ya kan? Sama juga seperti ini, kerjasama antara petugas dan pejabat dengan swasta, PCR nih. Walaupun makanya kemudian muncul, kalau antigen itu kan saya sudah tanya sebenarnya. Modalnya 40.000 Pak Bahrul. Betul. Antigen. Ya. Antigen. Nah kemudian ternyata 250 saya bolak-balik saya pakai itu 250. Bapak bisa bayangkan itu kan. Kemudian PCR ini sebenarnya lebih murah lagi. Tapi anak saya pernah pakai 1,5 juta sampai kemudian sekarang jadi 250. Jadi memang ya itu memang, tapi problem pandemi ini memang banyak sekali. Saya lagi nyiapkan tulisan atau buku tentang itu. Banyak sekali problem kita yang kita hadapi. Dan bercampur baur di bawah tema kerjasama tadi. Kerjasama dalam arti yang justru tema nasional, korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi itu kan sebenarnya itulah problemnya. Tapi dalam arti negatif. Kalau positif sebenarnya bisa juga kita artikan positif kan. Ya. Si sopir ya dibawa penumpang aman dia kan, alhamdulillah bagi-bagi rezeki lah, penumpang ini orang kayanya semua ini pikirnya. Seperti kesimpulan tadi, yang pertama bawa duit banyak-banyak. Memang iya. Jadi Bang, yang naik bus itu kan tidak semua seperti yang 3 harus dipersiapkan yang disampaikan oleh Bahrul Alam. Ya, artinya gini, kita mau jalan-jalan, mau menikmati. Ada orang kadang-kadang motivasi naik bus itu karena nggak punya duit. Artinya uangnya terbatas lah. Ini kan masalah bagi mereka itu. Iya memang. Kan udah kasihan. Ini saya ya. Makanya biasa orang bawa bekal. Di mana bis mampir, dia buka bekalnya. Betul. Kalau sebenarnya, kalau kembali kita cerita ini kan, ya kita kan sudah mengalami itu. Saya misalnya tidak pernah naik. Zaman saya merantau ke Jawa tidak naik bis, tak ada bis yang tembus. Paling-paling sampai ke Pekanbaru atau ke Padang dari Sidimpuan. Kan begitu, baru tahun 80-an. Kemudian muncullah persoalan baru, pesawat harga murah. Mati bis itu kan. Nah kemudian tapi sekarang ya muncul lagi seperti ini problem. Tapi alhamdulillah jalan bagus. Tapi muncullah PCR. Jadi sebenarnya setiap saat ada memang persoalan-persoalan baru yang kita ada Bang. Dulu aku ke Medan itu tahun 60-an itu 3 hari. 3 hari itu naik ke Medan. Memang. Karena begitu mogok di jalan, kalau perlu digali itu jalan supaya orang yang jualan situ kan bisa nginap, makan dan lain sebagainya. Memang dicari. Betul. Jadi Pak Bahrul, Bapak mungkin pada prinsipnya tidak lagi siap-siap seperti zaman kita dulu. Makanya Bapak kaget kan? Itu aja problem. Lama kali, makanya aku tadi heran. Aku tengok si Bahrul udah berjanggut. Waktu berangkat dari Medan tak ada janggutnya. Waktu berangkat dari Medan, krimis. Sampai Jakarta itu berjanggut. Aku tak perhatikan tadi pembahasan kita kan. Apakah waktu berangkat dari Medan sampai ke Lampung, itu tak ada pemeriksaan PCR atau antigen? Ataukah penumpang waktu dari Medan itu tak ada antigen atau PCR? Nggak ada, aman-aman aja. Aman. Berarti kan cuma di Lampung saja kan? Jadi di dalam itu sudah memang di set, ada datang mengejar bola. Udah memang disitulah tempatnya. Memang.
Jauh dari Jadi itu menjadi apa ya? Menjadi ladang orang cari makan. Kayak tadi misalnya Bang Baharudin jauh bilang. dari pantauan publik ya. Nah, di situ. Kebetulan dulu kan waktu antigen, aku ingat betul, antigen masih baru 350.000 itu. Ya. Itu di online Bang, itu harganya cuma 45 sampai 60.000. Siapa sekali aku ingat dia pernah beli. Tapi nggak pernah pakai. Waktu itu akhirnya anakku, wah biar aku aja yang antigen. Dia beli, berapa kau beli? 60.000 Bang. Makawan, kau beli di online 40.000. Nah, itu kan terang benderang, terbuka. Kenapa mesti dibiarkan yang harga ratusan ribu? Ini tanya besar. Ya aku khawatir lagi ya, Baharudin, apakah antigen atau katakanlah PCR yang disediakan yang dipakai itu jangan-jangan itu bantuan pemerintah atau mereka beli? Oh, itu memang kan sebenarnya dilepas oleh pemerintah, cuma tidak dikendalikan. Jadi harga modal 40.000 bisa melonjak di rumah sakit pemerintah saja, Angkatan Laut di samping rumah saya 250.000. Jadi tidak mereka kendalikan, gitu loh. Jadi problemnya itu memang itu tersendiri lah. Kalau kajian tentang COVID ini banyak sekali problem kita itu. Nah, bahkan kalau kita mau jujur, Medan ini yang pertama pemalsuan Kuala Namu. Nah, itu udah satu catatan. Bahkan di kampung saya, karena orang tidak ada tes, tidak percaya, muncul pemalsuan lagi. Surat bebas COVID. Bebas COVID ya. Perjalanan Pak Bahrul, naik pesawat. Bapak karena Sirotol Mustaqim aja. Jalan yang lurus dan lurus. Iya, tidak. Sebenarnya sumut itu udah sumber ilmu itu semua udah dipakai itu. Tapi itu satu kasus tersendiri tentang pandemi COVID yang memang berat persoalannya. Karena topiknya persoalan perjalanan, saya justru tadi memandang laporan perjalanannya Pak Bahrul Alam ini. Saya tanya terus terang aja, mungkin Bapak memang lagi situasinya lagi kosong. Saya pulang ketika liburan dari 8 jam orang macet di jalan sampai ke Merak, begitu berapa jam masuk ke ferry, kemudian berapa jam lagi keluar dari ferry. Makanya kemudian tuntutan munculnya Selat Sunda, jembatan Selat Sunda itu bagi saya jauh lebih mendesak pada ketimbang kereta api Jakarta-Bandung. Karena kalau Bapak mengalami itu nanti menjelang Lebaran, berpuluh-puluh jam orang hanya untuk antri menyeberang ke padahal belum lagi truk-truk di stop untuk logistik kan. Nah, jadi itu para busuk. Tuntutan baru kalau saya melihat. Kalau jalan memang alhamdulillah karena memang jalannya kendaraan banyak. Walaupun di beberapa jalur tengah Bapak tidak lewat, Bapak jalur pantai timur yang relatif bagus. Kalau di tengah jalannya rusak. Kenapa? Karena Pemdanya, pejabatnya naik pesawat dia. Sekarang kan kecenderungan pesawat lapangan terbang perintis dimunculkan. Nah, dilupakanlah itu jalan raya. Itu di kampung saya itu kan jalan tuh. Apalagi ke daerah selatan, ke Padang itu, Sumatera Utara itu terutama paling jelek itu jalan. Bapak lewat memang di jalur dari Medan, Kisaran, kemudian ke Riau, yang saya juga tahu jalan bagus, tapi memang rame. Makanya memang direncanakan ada jalan tol kan. Tapi jalan tol antara Palembang dengan Lampung jadi pun sebenarnya pemeliharaannya memang belum siap semua. Jadi ini yang saya melihat dari kisah perjalanan Bapak ini sebenarnya itu. Udah ada kemajuan tapi banyak perubahan. Ada kemunduran yang saya lihat. Bapak nanti kalau jalan-jalan lagi kendaraan umum biasa, lewatlah jalur pantai barat nih nanti yang jalannya jelek. Kalau saya udah jalan Pak. Jadi begini Pak Aruntonang. Saya 2016, 2009 itu sudah jalan sampai Tapak Tuan. Sampai Tapak Tuan saya jalan sampai ke Blangkejeren. Waktu itu masih Bang Samsul gubernurnya. Saya bikin dokumenter di Loser tahun 2009. Gunung Loser. Lewat Bekaban Jaya langsung Stigan Derket keluar sampai ke Laupakem. Habis dari Laupakem baru saya melihat ada negara Republik Indonesia merdeka. Selama saya dari Kaban Jahe, jalan tuh entah kayak apa. Betul-betul kayak zaman dulu lah. Jadi saya pulang dari sana, saya bertemu dengan Bang Samsul. Saya wawancara sama Samsul di kantor gubernur. Bang, saya bilang, boleh saya tanya sedikit Bang, saya bilang. Masih merdeka kita Bang. Apa kau bilang katanya kan?
Aku jalan kemarin dari Tanah Karo sampai perbatasan Kota Cane, gelap gulita bang. Jalannya sampai ada buset tergantung-gantung, gue bilang jatuh, gue bilang kan. Entah kayak apa nih negeri, gue bilang. Tapi masuk saya Kota Cane, mulus jalannya bang, gue bilang. Lampu pinggir jalan terang semuanya, saya bilang ada suasana. Apa Bang Samsul bilang sama saya? Besok bikin Medan Merdeka katanya. Baru kebangun itu katanya. Jadi gimana kan? Bikin itu katanya. Kau bikin itu Medan Merdeka katanya. Tanya lagi kata, udah tahu susah katanya kan. Nah.